adalah ketika dua partikel atau zat yang bersentuh atau bertumbukan sehingga terjadi reaksi kimia, Bu. Reaksi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum masuk ke materi, teman-teman pernah Ibu tampilkan gambar ya kalau nggak salah ya? Ada dua jenis reaksi nih ya teman-teman ya. Ada yang bisa menjawab manakah yang lebih cepat reaksinya antara apel yang membusuk dengan besi berkarat? Siapa yang bisa menjawab? Penasaran nggak? Mana yang lebih cepat ya? Saya, Bu. Syafiq? Ya, apel yang busuk, Bu. Apel yang busuk kita cek nanti ya melalui pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman di sini ada nggak yang di rumahnya pernah bikin tape? Jadi lapar nih. Tape ketan. Tape singkong ya? Udah pernah buat belum? Ibunya mungkin ya. Nah, kira-kira lebih efektif mana sih? Yang ditutup rapat atau yang agak terbuka? Kenapa alasannya? Karena apa ya? Ada nggak hubungannya ya dengan laju reaksi? Ya ada. Nanti kita tes ya. Kita cek di pembelajaran hari ini. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar. Boleh dibacakan satu orang? Saya mau baca dulu. Boleh. Enggak, silakan Diva. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh konsentrasi, permukaan, dan suhu terhadap laju reaksi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia tak terkendali. Oke, triknya yang kemarin ya, triknya yang sudah Ibu share dulu ya. Silakan teman-teman amati ya, teman-teman amati video ini, kemudian diresapi. Kira-kira dari tampilan video ini, apakah ada masalah yang harus diselesaikan dan apakah bisa diselesaikan dengan materi laju reaksi ya? Sudah pada timbulan dan saya akan melakukannya dengan cara pengobatan menggunakan satu jenis chemical. Oke, kita lihat ke sebelah sana. Jenis apa chemical yang kita pakai? Oke, saksikan terus. Ya, oke. Dan ini jenis karbonit terpakai satu jenis ini aja. Jadi saya isi sekalian. Yang digunakan Jadi saya buka dulu, saya isi, saya aduk, saya rasain. Semua ya, kasih banyak aja. Kasih banyak aja, capek kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi di kolom ingat ya, ini permasalahan kedua. Kaitannya dengan faktor apa ya teman-teman kan tadi? Kalau yang pertama kaitannya dengan faktor apa teman-teman? Yang tadi jumlah favorit yang konsentrasi. Ini yang kita lihat ya video ini. apa sih? Pertanyaan kedua ya, permasalahan kedua ya. Kaitannya dengan apa kira-kira ini? Next yang ketiga. Apa ini ya? Apa itu? Ikan kira-kira kalau dibiarkan di tempat seperti itu akan awet atau akan busuk? Busuk. Nah, teman-teman cari solusi dari tiga permasalahan di atas dengan menggunakan konsep faktor-faktor laju reaksi. Kita udah belajar kan sebelumnya kan tentang faktor-faktor laju reaksi. Nah, untuk itu maka kita akan membentuk apa? Kelompok. Kelompoknya mana Bu? Oke, ini dia kelompoknya ya teman-teman ya. Silakan disusun meja-nya berdasarkan kelompok ini. Kelompok 1 ketuanya Rofi, kelompok 2
suhu. Selanjutnya boleh buat permukaan tutup nggak? Nah. Coba didiskusikan kira-kira yang ayo berpikirnya apa pengaruh? Selanjutnya dibaca. Nah, kira-kira masalah apa yang kamu temukan di garis bawah ini? Semakin apa? Kemudian lajunya akan bagaimana? Gitu. Ya boleh dicatat. Bagaimana pengaruhnya permukaan? Semakin apa? Kumannya. Ini warna kuat. Di sini tahu. Tapi ini ada warna. Oh iya. Selanjutnya di halaman berikutnya yang tentang rumusan masalah dan hipotesis. Ini belum selesai. Oh ya gitu. Oke, berarti sekarang yang kotak tentang rumusan masalah serta hipotesisnya. Rumusan masalah itu dari masalah tadi, kira-kira Bagas rumuskan coba masalah yang Bagas ambil apa? Boleh, berarti jawabannya apa kamu? Kalau rumusan masalah dan hipotesis sudah, lanjut ke fase ketiga. Silakan yang ada gambarnya ya, dijawab masing-masing dengan cara berdiskusi. Berdiskusi silakan. Kalau berdasarkan gambar, kamu lihat di sini jawab pertanyaan. Mana yang lebih banyak jumlahnya? Zat A atau zat B? Zat B. Zat A makanannya. Manakah yang lebih besar makanannya? Iya. Siapa yang boleh apa boleh? Bagi tugasnya siapa yang membuat desain? Siapa yang membuat kesimpulan? Kami dari kelompok akan presentasikan hasil dari reaksi untuk menembakkan luas permukaan. Kita akan mengambil tema luas permukaan. Rumusan masalah yang akan dibahas apakah luas permukaan mempengaruhi reaksi? Didapatkan yang masalahnya adalah apakah luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Gitu ya, rumusan masalahnya. Hipotesisnya semakin kecil atau semakin besar ini? Oh, semakin besar. Kecil atau besar nih teman-teman? Besar. Luas permukaan semakin cepat laju reaksi. Ada yang kolam renang yang sangat kotor, bisa dan ada kolam renang banyak temannya. Kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara membersihkan kolam renang yang kotor. Maka untuk membersihkan kolam renang yang kotor, kita dapat menggunakan kapolri dengan konsentrasi yang cukup atau banyak. Mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu laju reaksi. Analisis dan evaluasinya adalah makin tinggi suhu, makin cepat laju reaksi, makin rendah suhu, makin lambat suatu reaksi. Makin lambat suatu laju reaksi. Yang kedua, suhu panas akan mempercepat laju reaksi. Yang ketiga, simpan ke dalam suhu dingin untuk memperlambat aktivitas bakteri. Kesimpulan yang kita dapat, makin tinggi suhu, maka
teknik makin tinggi, makin banyak tumbukan, begitu pun sebaliknya. Saya dari kelompok 3 saya. Ya, oke. Baik, pertanyaan pertama tadi. Lebih cepat mana sih reaksi antara obat mah cair dengan obat tablet itu? Melanjutkan obat tablet dan obat cairan lebih cepat reaksi yang obat cairan karena kalau obat cairan itu sudah terlalu larut dalam air, jadi saat dicerna lebih cepat reaksinya. Ada kalau cuci baju kan pakai deterjen, terus Kemudian untuk ya, menghilangkan ya noda. untuk dia ngilangin noda di baju kita pakai deterjen yang konsentrasinya banyak. Ya, Kalau sedikit bisa hilang nggak kira-kira? bisa cuman tidak sepenuhnya. Oh, tidak sepenuhnya. Mana kelompok 4 dengan tanggapannya? Atau mau memberikan contoh yang lain? Boleh. Mau memberikan yang contoh yang lain? Enggak, cukup. Oke. Terima kasih kelompok Polin. Kita kasih plus untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok suhu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, dari kelompok Abi ini apa ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan? Agila, ya boleh silakan. Kira-kira ada nggak sih contoh lain dari faktor pengendalian suhu pada dalam laju reaksi di kehidupan sehari-hari selain yang ini? Contohnya tuh es batu. Es batu kalau kita taruh luar kan cepat mencair ya. Kalau daripada kalau kita taruh di dalam kulkas gitu. Kalau makanan gimana makanan? Karena mungkin yang gampang coklat lah. Coklat kalau kita taruh luar gitu masih meleleh. Kalau kita taruh kulkas ya sama kayak es batu bakal lama gitu melelehnya. Kenapa saya? Kemudian kalau kita taruh luar ya tomat. Tomat, ya. Dia cepat busuk. Busuk. Nah, daripada kalau kita taruh di dalam kulkas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham? Jadi dapat disimpulkan ada 3 faktor laju reaksi. Apa saja yang pertama? Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Faktor yang kedua apa? Luas. Semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat terjadi reaksi. Untukannya bagaimana? Kalau makin banyak. Yang ketiga, faktor yang ketiga apa? Suhu. Kenaikan suhu bisa memperbesar energi kinetik. Kalau energi kinetiknya besar, maka terjadi tumbukan. Ya, tumbukan maka akan cepat reaksi. Oke, jadi kalau ditanya nih ya teman-teman, bagaimana untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan dulu? Sedang ada ya? Oke, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keseimbangan kimia. Sebelumnya kenalan dulu ya dari awal sampai materi ini. Oke, cukup? Nafis boleh disiapkan? Bersiap. Siap. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah.